Program ini akan mendemonstrasikan teknik operasional untuk truk Caterpillar yang berkapasitas besar, jenis off-highway truck. Kaset ini dibagi 7 bagian untuk memudahkan pengamatan, keselamatan, inspeksi keliling, ruang kabin operator dan prosedur menghidupkan, menyetel kontrol transmisi, pengereman dan perlambatan yang baik, memuat, berjalan, membuang muatan, dan mematikan mesin. Perlu Anda ketahui bahwa selain buku pedoman, kaset ini pun dapat membantu memberikan informasi tambahan mengenai cara perawatan, keselamatan, dan pengoperasian. Keselamatan. Sebelum kita berbicara tentang alat besar dan cara kerjanya, marilah kita lihat salah satu dari aspek penting dalam menjalankan alat besar, keselamatan. Kebanyakan kecelakaan disebabkan oleh kesalahan dalam memperlihatkan aturan keselamatan baku dan tindakan pengamanan. Seorang operator harus waspada terhadap bahaya yang potensial. Suatu kecelakaan dapat dihindari dengan mengenali situasi bahaya potensial ini sebelum kecelakaan terjadi. Sebelum mengoperasikan alat apapun, Anda harus mengerti informasi keselamatan dan pengoperasian yang ada dalam buku pedoman operasi dan perawatan. Tindakan pencegahan dan peringatan keselamatan dijumpai dalam buku pedoman dan yang terlihat pada alat. Yakinkan bahwa Anda telah mengerti simbol-simbol tersebut sebelum Anda menghidupkan alat. Setiap keadaan mungkin melibatkan bahaya potensial yang tidak dapat diantisipasi, sehingga peringatan dalam buku pedoman tidak semuanya mencakup. Bila sebuah alat, prosedur, metode kerja, atau teknik pengoperasian tidak secara spesifik direkomendasikan oleh Caterpillar, Anda harus yakin bahwa hal tersebut aman untuk Anda dan orang lain. Pemeriksaan keliling. Sebelum naik ke atas mesin, lakukanlah pemeriksaan keliling dengan cermat. Pertama, periksa sistem pendingin terhadap kebocoran dan kotoran, juga periksa bocoran-bocoran dalam ruang mesin dan tanah sekitarnya. Periksa tinggi oli mesin, tinggi minyak antara maksimum dan minimum, serta pengecekan oli pada saat mesin mati. Kemudian, periksa ban-ban apakah robek atau bocor, tekanan udara cukup atau tidak, atau ada baut serta mur yang kendor. Yakinkan tangki bahan bakar penuh dan tidak ada kebocoran. Periksa penggerak diferensial bagian belakang penggerak akhir terhadap kebocoran. Amati kemungkinan adanya keretakan pada chassis. Periksa silinder hidrolis untuk sistem pengereman. Perhatikan apakah ada kebocoran dan yakinkan melalui gelas pengukur bahwa tinggi minyak cukup. Naiklah ke dek tempat perawatan untuk mengakhiri pemeriksaan dan yakinkan setiap saat Anda menaiki mesin dengan menggunakan 3 titik tumpuan. Pada dek tempat perawatan, periksalah tinggi hidrolis sistem kemudi dan perhatikanlah bila ada kebocoran. Terakhir, periksa tinggi air pendingin dan aftercooler. Tinggi air pendingin harus berada di atas plat indikator tinggi. Ruang kabin operator, prosedur menghidupkan. Sebelum Anda memasuki kabin, bersihkan jendela dan kaca spion untuk penglihatan yang baik. Setel kursi dan pasanglah sabuk pengaman. Hanya diperlukan beberapa menit untuk mengenali kontrol operasi yang dipasang sedemikian rupa, sehingga Anda dapat mengoperasikan truk dengan mudah. Tuas pengubah transmisi ada pada konsol sebelah kanan Anda. Pengatur rem parkir juga ada di sana. Pada ruang kemudi sebelah bawah ada 2 pedal. Sebelah kanan untuk mengatur gas dan di sebelah kiri untuk rem utama. Pada tuas kemudi ada 2 bagian lagi sistem pengereman. Di sebelah kanan tuas rem retarder. Tuas ini digunakan untuk memperlambat atau menghentikan truk. Di sebelah kiri adalah tuas rem kedua yang merupakan rem cadangan. Tuas penggerak bak truk ada di sebelah kiri tempat duduk Anda. Pelajarilah alat pengontrol ini sebelum menghidupkan mesin. Periksalah sistem monitor elektris atau EMS. Untuk itu, putarlah tombol pemutus elektris ke posisi on. Kemudian putarlah kunci kontak pada posisi on. Di tengah papan instrumen ada sebuah saklar elektris. Gerakan ke atas dan tahan. Semua lampu pada panel EMS harus menyala. Jika tidak, lihat buku pedoman operator. EMS memberikan 3 tingkat peringatan. Pertama, indikator kesalahan pada panel akan berkedip. Peringatan ini mengharuskan kewaspadaan operator. Mungkin bahan bakar yang kurang, gangguan elektris atau rem parkir masih terpasang. Kedua, lampu kesalahan pada panel akan menyala disertai berkedipnya lampu merah. Peringatan ini menunjukkan bahwa Anda harus mengurangi kelebihan suhu dalam sistem pendingin, sistem retarder, atau ini dapat berarti filter transmisi tersumbat. Pada saat Anda mengoperasikan, perhatikan terus sistem monitor ini. Ketiga lampu panel menyala.
lampu merah peringatan berkedip dan alarm berbunyi. Bila operasi dilanjutkan, dapat menyebabkan kerusakan komponen yang fatal. Peringatan ini dapat terjadi karena kehilangan tekanan oli mesin atau minyak rem, atau tidak ada aliran air pendingin ke mesin. Hentikan kendaraan, matikan mesin dan laporkan. Setelah lampu EMS bekerja baik, nyalakan mesin dengan memutar kunci kontak ke kanan. Beberapa sistem yang harus diperiksa sebelum Anda bekerja. Sebelum menghidupkan mesin, yakinkan bahwa lokasi tempat kerja Anda bebas dan aman. Pertama adalah sistem rem cadangan. Bila sistem udara mencapai tekanan operasi maksimal, tarik tuas rem cadangan sepenuhnya ke bawah. Selanjutnya, tempatkan tuas transmisi pada gigi pertama dan bebaskan rem parkir. Sekarang, injak gas. Kemudian, catat RPM pada saat truk bergerak. Bila kendaraan bergerak, sementara rem diinjak dan RPM 1200 atau kurang, berarti kendaraan tidak layak pakai. Bila kendaraan Anda diperlengkapi dengan bantuan traksi elektris otomatis atau AETA, Anda perlu menguji sistem ini sebelum menjalankan truk. Pertama, carilah lokasi datar dan bebas agar kendaraan dapat berputar penuh. Putarlah setir sepenuhnya ke kiri, dengan mesin pada putaran rendah, kemudian berputarlah. Sementara berputar, angkat pelindung di atas tombol tes AETA dan gerakan tombol ke posisi on. Mesin akan perlahan-lahan berhenti, rem kanan dilepas dan truk bertambah kecepatannya. Siklus ini akan berulang selama Anda mengemudikan dalam putaran penuh. Jika tidak sesuai, laporkan hal ini kepada pengawas. Bila kendaraan harus ditarik, kendaraan Anda memiliki tombol penarik rem pada sisi kanan papan instrumen. Ini akan membantu melepaskan rem. Angkat tombol dan tahan selama 15-20 detik. Mengatur kontrol transmisi. Untuk menggerakkan truk baik maju atau mundur, yakinkan rem parkir telah bebas. Kemudian pindahkan pengontrol transmisi keluar dari posisi netral. Mesin Anda memiliki 6 kecepatan maju dan 1 kecepatan mundur. Model-model terdahulu mungkin memiliki rancangan transmisi yang berbeda, tapi pergantian berjalan otomatis. Anda memiliki kecepatan maksimal, transmisi secara otomatis meningkat. Peningkatan akan terus berlanjut sampai kecepatan sesuai dengan kecepatan yang dipilih. Peningkatan gigi transmisi diatur oleh kecepatan jalan, tidak berfungsi secara manual pada waktu berjalan. Seperti memiliki gigi transmisi yang lebih rendah, tidak akan menimbulkan penurunan. Instrumen pencegah penurunan otomatis akan mengendalikan kecepatan jalan, dan pada putaran mesin yang rendah, dapat mengganti gigi yang lebih rendah. Mengaktifkan rem utama, retarder, atau beban tambahan pada mesin, akan menurunkan kecepatan jalan atau RPM, sehingga penurunan gigi terjadi secara otomatis. Kecepatan mana yang harus dipilih saat pengemudi menuruni jalan yang panjang? Itu tergantung kondisi medan. Turunilah jalan dengan gigi yang sama ketika Anda menaiki jalan itu. Transmisi akan menurun secara otomatis karena kehilangan kecepatan jalan dan penambahan beban pada mesin. Banyaknya penurunan tergantung pada panjang jalan dan tanjakan. Sebagai contoh, transmisi mungkin telah turun ke gigi 3 pada waktu truk telah mencapai puncak dari kemiringan. Jadi, sekarang gigi 3 dipakai menaiki jalan dan menuruni lereng pada perjalanan turun. Saat kendaraan kembali, gerakan ke gigi 3, tapi bila Anda kembali dalam keadaan kosong, naikkan 1 kecepatan ke gigi 4. Transmisi tidak akan naik melewati kecepatan puncak yang Anda pilih. Penggunaan retarder akan menjaga kecepatan jalan dan RPM. Satu lagi tentang transmisi. Kontrol transmisi elektrik mencegah penggantian antara gigi maju dan mundur ketika kendaraan sedang berjalan dengan kecepatan di atas 3 mil per jam. Hentikan truk dan turunkan RPM ke putaran rendah sebelum Anda berganti arah mundur atau maju. Ini akan memperpanjang umur kendaraan. Pengereman dan perlambatan yang baik. Teknik pengoperasian penting yang lain adalah mengetahui bagaimana menggunakan sistem rem. Rem truk Caterpillar tahan aus dan bebas penyetelan, memberikan kontrol yang cepat dan konsisten. Sistem pengereman mempunyai 4 bagian utama. Pertama, rem servis. Kedua, perlambat rem servis atau retarder. Kemudian rem cadangan dan terakhir rem parkir. Di dalam ruang kemudi terdapat pengukur suhu minyak rem untuk memantau penambahan panas dalam rem. Pola penyilang berbayang menunjukkan rentang operasi normal.
Gambar dari rem ini akan membantu Anda mengerti sistem rem bekerja. Piringan dan pelat dibuat dari bahan tahan aus dan didinginkan oleh aliran minyak yang konstan. Ini adalah rem piston ganda. Rem servis dan retarder menggunakan piston yang sama dan diaktifkan oleh tekanan minyak melalui tekanan udara. Rem kedua dan rem parkir memakai piston yang lain dan bekerja sistem pegas serta dilepas oleh tekanan minyak. Pada truk-truk tipe 785 dan 789 memiliki pendingin minyak rem pada kesemua roda. Anda akan memperoleh kontrol kecepatan terbaik dengan memakai retarder pada pengereman normal. Mungkin bertentangan dengan yang biasa Anda lakukan, tapi dengan sedikit latihan Anda akan segera melihat keuntungan dari retarder. Ingatlah, retarder dan rem servis adalah bagian dari sistem yang sama. Sistem retarder adalah pelambat murni. Ia bekerja dengan mengaktifkan bagian belakang rem piringan berminyak. Untuk operator, retarder adalah lebih mudah digunakan daripada rem servis yang diaktifkan pedal. Kontrol retarder menggunakan sekitar 80% dari tekanan udara maksimal. Pengurangan tekanan menghasilkan pengereman yang lebih baik dan mengurangi kemungkinan roda terkunci pada kemiringan curam atau permukaan licin. Untuk menjalankan retarder, tarik tuas ke bawah. Makin ke bawah, kemampuan rem belakang semakin besar. Tuas akan berada pada posisi yang Anda atur. Lampu retarder pada konsol instrumen akan menyala ketika retarder dioperasikan. Retarder menghasilkan daya pengereman yang besar, cukup untuk menghentikan truk yang bermuatan. Keuntungan dari retarder akan nyata terlihat ketika menuruni jalan yang panjang. Gunakan retarder untuk menghasilkan kecepatan dari mesin yang paling efisien. Anda harus menjaga kecepatan mesin antara 1.700 sampai 2.000 rpm. Kecepatan mesin ini akan memberikan aliran minyak yang diperlukan untuk mendinginkan rem. Menggunakan retarder akan menurunkan RPM. Tidak menggunakan retarder akan menaikkan RPM. Kecepatan pada jalan menurun biasanya ditentukan oleh kemampuan pengereman truk. Karena rem truk Caterpillar berpendingin minyak dan tahan aus, maka kecepatan jalan yang lebih tinggi adalah suatu yang mungkin. Diagram kecepatan terdapat dalam lembaran-lembaran spek. Di sini ditunjukkan bagaimana membaca diagram itu. Pertama, carilah garis kemiringan efektif yang cocok. Pada contoh ini ada 15%. Kemudian diikuti garis kemiringan itu sampai didapat berat kendaraan kotor. Katakanlah sekitar 272.000 kg. Tariklah garis mendatar melalui titik di mana kedua garis tadi berpotongan. Perpotongan garis menunjukkan kecepatan transmisi, dan dengan membaca ke bawah akan memberi Anda kecepatan jalan yang harus Anda jaga. Menggunakan tuas pelambat akan menjaga kecepatan mesin dan kecepatan dalam rentang yang dipilih. Kadang-kadang operator bertanya, tidak dapatkah saya melakukan hal yang sama dengan rem servis yang memakai pedal? Padahal semua itu toh sama-sama sistem pengereman. Ini memang benar, tetapi rem retarder lebih mudah dijalankan. Tekanan udara rem lebih rendah dan tuas tetap berada pada tempat di mana Anda mengaturnya. Dalam kondisi jalan berlumpur, penggunaan pedal rem servis akan membantu pengereman menjadi 4 roda. Jagalah setelan kontrol retarder pada tingkat perlambatan yang diinginkan dan lakukan pengereman dengan pedal sedikit demi sedikit dan jangan terlalu sering. Dua hal yang harus diingat tentang retarder. Pertama, jagalah kecepatan mesin antara 1.700 dan 2.000 rpm pada saat retarder diaktifkan untuk waktu yang lama. Aliran minyak pendingin tergantung pada putaran mesin yang cukup. Periksalah alat pengukur suhu minyak rem untuk meyakinkan bahwa indikator bekerja pada operasi yang normal. Kedua, jangan digas sementara menggunakan retarder. Matikan retarder pada saat Anda kembali menginjak pedal gas. Rem kedua adalah rem cadangan. Gunakan rem ini hanya untuk menghentikan truk bila terdapat tekanan udara rendah dalam sistem rem servis dan retarder. Pada situasi ini, truk kehilangan tenaga pengereman. Suara mendengung dan lampu peringatan akan memperingatkan Anda pada kondisi tekanan udara yang rendah. Rem cadangan memberikan respon pada keempat roda. Tuasnya berpegas sehingga tuas tersebut kembali ke posisi off bila tuas itu dilepas. Rem cadangan juga memiliki peraturan otomatis yang akan bekerja secara otomatis bila hilangnya tekanan udara di dalam tangki udara rem cadangan atau bila berkurangnya minyak rem karena pipa hidrolis rusak. Bila Anda berhenti di tengah-tengah jalan karena kerusakan pada tekanan minyak rem, Anda dapat menggunakan rem belakang pada gigi 1, tetapi hanya untuk jarak pendek. Atau Anda dapat melepaskan rem cadangan dengan menghidupkan motor penarik rem dengan posisi tombol ke on. Akan memberikan tekanan hidrolis rem sehingga truk dapat dibawa atau ditarik ke tempat perbaikan. Tombolnya berpegas. Saat menggunakan sistem tekanan, putarlah tombol ke posisi off untuk menghindari kelebihan panas pada motor. Rem parkir menggunakan rem belakang dengan aktuasi pegas sama dengan rem cadangan. Pengaturan rem parkir melalui tombol udara on-off
pada kontrol transmisi. Lampu panel instrumen akan menyala bila rem diaktifkan. Aktifkan rem parkir untuk menahan truk bila akan berhenti untuk waktu yang lama atau bila Anda meninggalkan truk. Anda juga harus mengaktifkan rem parkir dan menempatkan selektor transmisi pada posisi netral saat menunggu dimuati atau membuang muatan. Jangan memakai retarder untuk menahan truk untuk waktu yang lama. Meskipun demikian, ada satu pengecualian. Anda dapat memakai retarder pada saat rem parkir aktif untuk membantu pendinginan rem pada truk tipe 777, 785, dan 789. Pada kondisi ini, minyak rem dialirkan melalui pendingin lain saat retarder diaktifkan. Jadi, bila pengukur suhu minyak rem menunjukkan kelebihan panas, tariklah tuas retarder ke bawah sampai suhu turun. Kita telah menghabiskan waktu yang cukup lama untuk melihat keempat sistem rem pada truk tersebut. Tetapi ini adalah topik yang penting, satu hal yang perlu Anda pahami, bahwa semua itu adalah cara terbaik memperpanjang umur rem. Pemuatan, pengangkutan, dan pembuangan muatan. Teknik seperti menempatkan truk untuk memuat atau membuang berbeda-beda, tergantung jenis peralatan pemuat dan lokasi kerja. Jadi, teknik ini mungkin tidak bisa diterapkan pada pekerjaan, tetapi mencakup sifat khas pada kebanyakan lokasi kerja. Biasanya, operator alat muat akan siap untuk menerima truk setelah lalu lintas benar-benar aman. Mundurkan truk Anda dan langsung menuju bagian bawah pin bucket dari loader. Operator akan memberi tanda bila Anda telah mundur ke dekat gundukan material. Pastikanlah bahwa roda truk Anda pada posisi lurus. Tempatkanlah selektor gigi pada posisi netral dan aktifkan rem parkir. Setelah Anda memuat, periksalah lalu lintas dan segera berjalan. Terlihat bahwa truk ini memiliki badan yang lebar dan tidak mudah untuk mengira-ngira kekosongan pada sisi kanan, khususnya bila Anda baru belajar mengoperasikan truk off-highway. Pada truk tipe 785 dan 789, tempat duduk Anda berada di atas roda kiri. Ini adalah tempat yang ideal untuk mengira-ngira di mana roda-roda berada, dikaitkan dengan situasi jalan. Cermin di sisi kanan akan menunjukkan posisi roda kanan belakang, sehingga Anda dapat melihat dengan bebas. Saat Anda mencapai daerah pembuangan, sekali lagi, periksalah lalu lintas dan mundurkan truk ke dekat tempat pembuangan muatan. Setelah Anda dalam posisi itu dan roda-roda lurus, tempatkan selektor gigi pada posisi netral dan aktifkan rem parkir. Selanjutnya, angkatlah tuas bak truk untuk membuang muatan. Anda mungkin harus bergerak sedikit selama beban dibuang. Tapi, jangan meninggalkan lokasi pembuangan sebelum bak benar-benar turun. Indikator penurunan bak akan memberitahukan bila bak benar-benar telah turun. Mematikan mesin. Mematikan mesin adalah sederhana, tetapi juga sangat penting. Pertama, parkirkanlah truk pada tanah datar, tempatkan tuas pada selektor gigi pada posisi netral dan aktifkan rem parkir. Biarkan kendaraan dalam stasioner selama kira-kira 5 menit untuk mendinginkannya. Ini waktu yang baik mengerjakan laporan atau membersihkan ruang kemudi. Putarlah kunci ke posisi off, kemudian matikan tombol pemutus listrik utama dan cabut kunci. Turunlah dan sekali lagi ingatlah untuk menggunakan 3 titik tumpuan setiap waktu. Kemudian lakukan pemeriksaan akhir dari semua sistem dan laporkan hal-hal yang kurang dimengerti. Menjadi operator yang sukses membutuhkan pengertian lebih dari sekedar memahami kontrol-kontrol di dalam ruang kemudi. Anda juga harus mengetahui dasar-dasar operasi sehingga Anda mendapatkan produktivitas truk seperti yang memang dirancang untuk memberikan hal-hal tersebut. Ikutilah petunjuk-petunjuk yang digambarkan dalam kaset ini dan bacalah petunjuk perawatan dan pengoperasian untuk informasi keselamatan dan pengoperasian tambahan. Sekian dulu, pulanglah dengan hati-hati.